kontroversial dari seorang Yayan Lydia ya, di Bali sempat ramai juga gitu ya. Yang ia menyuruh anaknya untuk tinggal bersama sang kekasih dulu sebelum menikah supaya tahu karakter aslinya. Waduh, tapi ternyata ibunda juga bersyukur sih, Yayan juga bersyukur gitu ya, ternyata anaknya enggak amini gitu, mengikuti apa kata ibundanya. Tapi memang kalau kita lihat dari sosok Yayan dan juga Angel ini memang dua orang yang berbeda gitu kan. Biasanya Yayan itu memang sosok yang katanya dulu sering bolos sekolah gitu, nilainya juga nggak bagus. Tapi anaknya malah perfeksionis banget, nilai tuh harus bagus. Bahkan kalau nilai jelek dikit aja nangis pulang gitu. Tapi juga pasti ada andil dari sang ibu juga ya yang mendidik Angel, dan pastinya juga Angel juga banyak karyanya ya. Secara kan Angel juga merupakan seorang musisi, dan pastinya mudah-mudahan ya ini bond di antara mereka ini bisa selalu awet dan dekat terus. Karena kan yang namanya seorang putri sama ibunya itu emang selalu harus dekat. Betul, ya kan? itu dia berita penutup kita pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di Insert Siang hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Sampai jumpa. Cukup lama jadi single parent hingga membesarkan putri sematawayang seorang diri, Yayan Lydia kerap menuai pujian. Hingga kini, sang putri yang dikenal sebagai Angel Melinda telah bertumbuh dewasa, bahkan telah menyelesaikan pendidikannya pada kampus ternama hingga berkarir sebagai penyanyi. Satu hal yang menakjubkan dari hubungan Yayan Lydia dan sang putri tercinta adalah keakraban dan kekompakan bagai bestie alias sahabat dekat. Iya, rupanya tidak seperti ibu dan anak kebanyakan, Angel Melinda sebagai anak ternyata menjadikan sang ibunda tercinta sebagai satu-satunya teman curhat terkait hal apapun, termasuk soal asmara. Atau apa gitu? Oh dia selalu ngomong apapun. Karena aku juga tipe yang ngomong apapun sih kalau. Kalau orang tua kan apa yang perlu diomongin ya kan, tapi kalau dia nyeritain semuanya, walaupun dia bilang jangan bilang ya begitu, dia cerita. Malu sih enggak ya, cuman lebih ke aduh ini tahu pandangannya agak beda nih gitu. Cuman aku pun orangnya nggak bisa diem mulutnya, jadi kayak nyerocos aja. Cerita aja. Ya pasti beda lah ya. Beda 22 tahun udah beda pasti cara berpikirnya. Tapi cilakannya, pernah suatu waktu saat Angel curhat soal lelaki yang menjadi cinta pertamanya ketika usianya baru di bangku SMP, Angel harus menangis karena perkara sang ibunda tak suka dengan pria yang ditaksir Angel. Dari dulu kan cuma ada aku sama mama kan. Terus? Jadi kalau curhat juga aku sama mama doang. Terus kan aku lagi berbunga-bunga, SMP punya pacar, tapi nggak bisa cerita punya pacar. Ke mama sedih. Karena mama nggak suka sama cowoknya gitu. Tapi kan tetap pengen ceritanya ke mama kan. Tapi nggak bisa gitu. Jadi, endingnya pun tetap cerita. Nangis juga sih. Mama nangis juga? Aku yang nangis. Kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Karena tahu nggak boleh. Kamu cerita karena kamu jadi bertentangan sama mama gitu ya. Tapi nggak ribut tetap. Enggak, maminya kayak ya udahlah. Pasrah mamanya. Ini anaknya so sweet banget ya, jaga perasaannya mamanya banget. Belakangan, ketika usia Angel makin dewasa, barulah Yayan Lydia sebagai ibu menyadari bahwa anak hanyalah titipan. Seperti ungkapan anak adalah panah yang harus dilepas dari busurnya, alias jangan terlampau digenggam erat. Makin kesini tuh makin sadar mau kita pegangin seperti apapun, anak itu kan titipan ya. Yang namanya titipan kan bukan punya kita sepenuhnya gitu. Justru malah kadang biarkan dia berjalan, karena kita juga nggak mungkin jagain kita seumur hidupnya dia kan. Kita pasti akan pulang gitu. Rupanya semakin sang anak dewasa, Yayan Lydia pun makin tersadarkan jika mendidik Angel bukanlah pekerjaan yang sulit. Pasalnya, mungkin karena didewasakan oleh keadaan, di mana Angel harus dibesarkan oleh sang ibunda sendiri. Angel menjadi anak yang sangat dewasa, baik dalam pikiran maupun perkataan. Contohnya dalam urusan sekolah misalnya, sang putri tercinta ternyata tak suka bolos lantaran takut ketinggalan pelajaran, serta tak ingin mendapat nilai jelek dalam pelajaran. Bukan anak yang susah dikasih tahu sih, dari kecil memang bukan anak yang susah dikasih tahu, bahkan justru kebalikan kalau dia mah. Aku tuh dulu paling sering nyuruh dia bolos, karena dia tuh paling susah untuk bolos. Hobinya tuh dia punya ketakutan untuk ketinggalan pelajaran, dia punya ketakutan untuk dapat nilai jelek yang gitu. Makanya aku tuh selalu yang udah lah kak, mami mah syaratnya yang penting naik, nilai nggak bagus nggak apa-apa, yuk kak bolos. Tapi dia tuh paling susah disuruh bolos, tuh dia paling susah. Jadi kalau untuk mendidik dia mah nggak susah. Bayar berapa? Bayar berapa ngomong-ngomong? Belum, kita belum nego kak.
nggak ada budgetnya gimana? Nah kan kenyataan emang itu mah kenyataan emang susah kalau nyuruh dia bolos. Dia tuh benar-benar kalau mau pergi ya harus nunggu dia libur, jadi dia tidak akan pernah mau bolos. Kini, selain menjajal profesi sebagai musisi, Angel sang putri tengah mengikuti jejak sang ibunda di dunia akting, yakni menjadi pemeran film dan web series. Keduanya pun berharap di tahun 2025 yang akan segera tiba, semakin banyak rezeki menghampiri agar ibu dan anak ini pun bisa semakin banyak menikmati liburan bersama. Tahun 2025 kapan dulu? Resolusinya mudah-mudahan lebih banyak kerjaannya. Amin. Lebih apa ya? Mami apa kakak nih? Kakak dulu. Yang kita berdua. Oh, iya, oke. Kita kerja aja dulu terus. Biar kita bisa jalan-jalan. Oke, Nah, itu oke. resolusi kedua. Jadi lebih banyak jalan-jalannya. Mami mana? Udah kalau kayak Kemarin karena COVID dan segala macam, jadi kita udah lama nggak traveling nih. Mudah-mudahan tahun depan kita udah mulai banyak traveling Amin. lagi. Pengennya gitu sih sama apa ya? Sama bisa lebih punya waktu aja, tapi nggak harus setiap hari. Tapi misalnya itu tadi begitu traveling kan lebih